dulu awalnya saya sebenarnya bukan bergerak di bidang rambut, sebenarnya saya harus sabar nungguin momentum itu datang sih sebenarnya. Menurut saya barber tuh hampir nggak ada dukanya sih. Burung lagi pegang clipper kan. BBM Bincang bersama Minjon. Halo sahabat Minjon, udah sebulan nih waktunya Mimin potong rambut. Kita cobain di sini yuk. I'm the last one to die. Mbak, mau potong? Halo, Halo. siap. Ya Mas, mau potong? Mau silakan. Oke. Ya mau di gimana ya Pak hari ini rambutnya? Potong model bowl cut gimana? Bowl Oke cut. nggak? Bowl cut boleh. Boleh. Bagian sampingnya mau yang tipis sekalian atau jangan terlalu Tipis. jangan terlalu tipis. Tambahin iya. Baik. Model Gitu ya. bowl cutnya yang model yang seperti gini atau yang memang mau dibikin rata? Rata kali ya, tapi Iya. jangan terlalu pendek sini ya. Baik. Berarti di atas kuping juga nggak terlalu tinggi ya diangkatnya ya Pak ya? Iya. Baik. Oke. I'm the last one to die. Pak aman Pak? Udah ya. Mas, ada waktu nggak? Ada? Kita ngobrol-ngobrol bentar yuk. Boleh boleh. Nah, Minjon udah selesai potong nih. Sekarang kita coba cerita-cerita dikit sama barberman kita. Boleh kenal siapa Mas namanya? Saya Ian dari Bandar Lampung, bungsu dari 2 bersaudara. Ya. Oke, 2 bersaudara. Oke. Kita cerita santai nih, kita cerita santai aja. Ngomong-ngomong, Mas Ian ini boleh ceritain nggak perjalanannya tuh sampai menjadi barberman tuh gimana sih? Oke, jadi dulu awalnya saya sebenarnya bukan bergerak di bidang rambut. Sebenarnya dulu aku asisten chef di kitchen crew lah ya, orang-orang bilang di sini. Kitchen crew di restoran di JB waktu itu Johor Bahru. Terus kebetulan juga ada satu komplek food court gitu, dan kebetulan di situ ada barber, dan ngelihat orang-orang yang kerja di barber kayaknya lebih santai dan lebih keren aja gitu dibandingkan dengan saya yang hari-hari harus panas-panasan di kitchen, terus habis itu kalau kelar kerja berminyak semua gitu-gitu. Jadi kayak pengen deh keren deh gitu. Terus nah dari situ mulai nabung untuk ngambil kursus. Tahun 2018 lah aku mulai, terus sampai sekarang. 2018 ya, berarti cukup lama ya. Berarti berapa tahun nih? Sekitar 5 tahun? 5 tahun. Oh, 5 tahun. lama ya. Ngomong-ngomong, selama 5 tahun ini pasti ada dong inspirasi barberman yang bisa membuat Mas Ian tuh selalu bergerak maju nih. Iya. Saya harus jadi barberman yang lebih baik lagi tuh. Boleh tahu nggak? Sebenarnya banyak banget ya, mulai dari guru pertama saya yang ngajarin ada namanya Mas Aan. Terus habis itu kalau influencer di luar mungkin banyak ya, kayak Stay Gold, terus habis itu Hayden Cassidy, terus banyak sih, ada Safan the Barber dari Malaysia juga kenal, ada si Barber Padu, terus Irwandi, banyak pokoknya. Yang di Indonesia pun ada, aku suka satu sama Mas Tengku Fadli,
Oh, oke. Iya, terus abis itu paling suka sebenarnya si Stay Gold sih, ada artis dari luar Oke. gitu ya. Ngomong-ngomong nih, setelah 5 tahun berjalannya ini, pasti sebagai barberman itu pasti punya suka dan duka dong. Boleh ceritain dikit nggak nih? Tentang cerita sukanya dulu deh, sukanya. Oke, sukanya ya tadi ya karena memang aku pengen kelihatan pas kerja keren, jadi Keren. iya jadi kayak bikin orang keren, terus akunnya seneng. Nah itu sih sebenarnya kayak apa ya, salah satu yang aku rasain, kenikmatan mungkin ya, bukan Oke. salah satu kenikmatan yang aku rasain ketika berproses. Cuma dukanya ya paling namanya keren kan pasti butuh modal ya. Iya, betul. Jadi kayak itu aja sih ya, jadi kayak mungkin di Indonesia sekarang belum bisa apa ya, timbal baliknya belum bisa sebaik di luar negeri mungkin ya, tapi ya pelan-pelan aku percaya kok Indonesia bakalan sampai di titik itu dimana kayak timbal baliknya juga sudah sepadan dengan apa yang kita kasih ke klien. Udah itu aja sih. Oke. Sebenarnya juga nggak bisa memaksakan hal itu juga ya, karena ya banyak faktor sih ya. Ada juga kita punya culture barber murah ataupun tukang cukur murah, dengan kita juga nggak bisa semerta-merta menghilangkan itu. Terus paling juga edukasi untuk ke klien-klien kita sih yang mendatang, kalau misal memang lini di sini nih memang sudah bergerak maju, lebih modern gitu aja sih sebenarnya. Dukanya paling itu saya harus sabar nungguin momentum itu datang sih sebenarnya. Berarti sabar, betul ya. Iya. Oke. Ngomong-ngomong soal barber yang ada di Indonesia ini kan cukup banyak ya. Sudah dari zaman kapan tuh? Lumayan 2005, 2006 mulai berkembangnya barber di Indonesia. Itu kan semakin banyak dan sangat cepat ya. Kalau menurut Mas Ian tuh gimana sih tanggapannya? Kalau aku dari sisi istilahnya Barberman ya? Iya, barberman-nya lebih kayak ke, aku sih seneng ya banyak orang yang sudah mulai tertarik sama bidang jasa ini ya, karena kalau misal kita sedikit kan ya itu tadi balik lagi ke yang aku bilang tadi, struggle-nya kan semakin banyak orang yang sedikit ngerasain. Kalau misal semakin banyak orang yang sama-sama ngerasain, otomatis kayak yaudah yuk kita bareng-bareng naik gitu loh. Jadi kayak oke deh kita hapusin cukur 5.000 ya kan, minim kayak ya udah kayak gitu aja sih. Jadi kayak ya nggak masalah, malah justru aku pengen anak-anak muda yang sekarang daripada fokus untuk jadi ya lebih baik ya sebenarnya bukan memaksa juga, lebih kayak ke lakukan apa yang kamu suka aja sih. Tapi kalau misal memang cita-citanya kalian ya nggak masalah juga. Maksudku kayak ya sih, kayak udah bukan standar untuk apa ya, mungkin ya banyak juga kerjaan di luar yang istilahnya kayak bisa menopang hidup lah gitu ya. Menaikkan standar barberman supaya lebih dihargain ya teman-teman. Ya itu. Nah terakhir nih, Ya. boleh nggak minta pesan-kesannya supaya teman-teman di sini yang mau belajar barber itu tuh harus seperti apa, harus bagaimana? Boleh nggak minta dikit? Oke, yang pertama kalian harus benar-benar suka dulu sama barbering ya. Soalnya kalau misal kalian cuman kepengen baru di level kepengen, itu kalian aku rasa bakalan ujiannya tuh bakalan lebih berat lagi daripada yang suka. Soalnya kalian bakalan ketabrak jenuh, terus ketabrak banyak hal lah ya. Tadi pun sudah dijelaskan banyak faktor yang memang mungkin bakalan bikin kita lebih cepat burnout, karena memang mencukur itu benar-benar menguras tenaga pikiran juga gitu. Jadi kalian harus benar-benar suka, terus supaya kalian cepat naik, fokus ke personal branding dan tetap konsisten aja sih sama proses. Oke, mantep banget ya sih teman-teman sarannya tuh. Sebelumnya kita terima kasih dulu kepada Mas Ian udah meluangkan waktunya. Setelah ini kita akan bincang-bincang dengan pemilik Richie Barber. Kita tunggu ya.
Oke, kali ini kita akan kenalan dengan Mas Putro, pemilik barber Brici. Boleh diceritakan biografi singkatnya? Oke, biografi singkat dari saya pribadi, yang memang saya basicnya sebenarnya bukan barber, tidak ada basic barber. Saya dari dulu kuliah di Fakultas Hukum, Unsud, kemudian melanjutkan ke notaris di Undip. Kemudian memang dari dulu sudah kepengen punya barber sendiri nih Ming John. Tapi baru terrealisasi setelah kerja, setelah punya modal, setelah maksudnya bisa belajar sedikit-sedikit baru berani buka Brici nih, ceritanya kayak gitu. Kalau boleh tahu, Mas Putro itu punya keluarga berapa, saudara? Kalau saya 2 bersaudara. Oh, 2 bersaudara. Saya hanya dengan kakak saya tinggal di Jakarta. Asli Purwokerto. Terus memang dari kecil juga sekolah sampai kerja di Purwokerto. Jadi memang nggak pernah keluar kota. Memang pengen usaha, pengen kerja di Purwokerto aja sih. Pokoknya Purwokerto terus Ya, ya. pokoknya pengennya di Purwokerto aja lah. Enak soalnya kotanya. Betul. Ngomong-ngomong, tadi perjalanan dari notaris ya, jadi punya notaris hingga akhirnya pengen punya barber ini ya. Itu dari kapan sih? Kalau pengen punya barber itu sebenarnya sejak saya kuliah. Ya, jadi dulu Purwokerto itu kan barbershop masuk itu kalau nggak salah mungkin awal-awal 2006-2007an. Kalau nggak salah ya. Dulu sempat ada satu barbershop di daerah Gor gitu. Saya pertama kali potong di barber itu di situ. Begitu masuk, wah ternyata menarik nih gitu. Ternyata untuk cowok tuh pas gitu. Biasanya kan kita ke Balai Paras gitu ya. Jadi kayak buat yang cowok-cowok kekinian gitu mungkin kayak kurang pas gitu. Nah, jadi sejak itu kuliah potong di barber terus punya pemikiran buat wah ini kayak kalau punya barber sendiri kayaknya seru nih gitu. Nah, mulai tanya-tanya sempet barber di Jakarta. Waktu itu ada barber box, ada macam-macam ya, ada apa sih kalau di Jakarta kan banyak gitu ya, di media sosial juga. Wah, makin tertarik, makin suka. Ya udah, setelah kerja ngumpulin modal gitu sampai bisa terkumpul terus buka sendiri. Dari kapan ini bukanya barber? Kalau Brici sendiri dari 2020 bulan Februari. Waktu itu jujur memang begitu buka di Februari, tanggal 20 Maret itu saya ingat betul pemerintah mengumumkan COVID ya. COVID betul. Pertama kali masuk. Jadi lumayan langsung kena dampaknya waktu itu. Tapi ya puji Tuhan sih semuanya bisa terlewati lah. Dan masih sangat menikmati bisnis ini gitu. Nah, ngomong-ngomong nama nih, Brici, kan barber Brici atau Brici barber ya. Ada filosofinya nggak sih sebenarnya? Brici itu, jadi sebenarnya gini, Brici ini ada 2 pemilik. Ya, saya sendiri sama satu lagi ada saudara saya. Tapi saudara saya ini memang suka banget dengan namanya istilah dari luar negeri. Nah, Brici itu pisau cukur artinya. Itu kalau nggak salah dari Norwegia atau Irlandia gitu. Saya lupa. Tapi filosofinya seperti itu. Gitu. Jadi dari pisau cukur ya, benar itu ya. Iya. Gitu. Menggambarkan memang itu sebuah barber ya. Betul. Kalau kenapa gambarnya itu burung, Brici itu ada logo burungnya. Itu karena salah satu pemiliknya itu Pak De saya itu dulunya pilot. Ya, pilot. Dia punya, kalau di pilot itu kan ada nama terbangnya ya, ada sebutannya karena dia pilot pesawat tempur, dia dulu sebutannya Pavin. Pavin tuh burung.
burung sebutan untuk salah satu nama burung lah gitu. Nah itu memasukkan logo burungnya di Brici Barbershop ini. Burung lagi pegang clipper kan, gitu. kalau logo Brici itu. Seperti itu sih, sedikit tentang sejarah Brici seperti itu. Oke, makanya kenapa kita bisa lihat di sana kan ada beberapa Pesawat tempur ya, pesawat tempur ya. Betul. Nanti kita lihat di sini. Ya, Oke. gitu. Oke. Kan udah buka, Mas Putro ini punya barber dari 2020 ya. Pasti ada lah suka dukanya kan. Ya. Apalagi kita waktu itu kehantam sama namanya COVID ya. Ya. Pasti ada dong suka dukanya. Ya. Boleh tahu nggak tuh? Dari sukanya dulu apa? Sukanya kalau di bisnis barber, menurut saya, meskipun saya ini bukan tukang potong ya, gitu. Tapi menurut saya barber sukanya di barber itu satu, kita punya kenalan banyak orang baru ya, gitu. Terus yang kedua, kita juga bisa jadi belajar tentang bisnis yang apa ya, mengutamakan pelayanan. Nah itu buat saya itu justru tantangan yang sangat menarik sih. Gitu. Jadi itu sukanya, dan ya yang jelas kalau bicara bisnis ya pasti profit ya, pasti pendapatan gitu. Yeah. Tapi justru buat saya itu nomor sekian, karena namanya bisnis seperti ini kan nomor satu adalah pelayanannya ya. Kalau pelayanan bagus ya otomatis mereka akan datang lagi ke Brici sih. Membangun Bricinya ini malah justru yang buat saya sebagai apa ya, enjoy banget gitu buat. Oke. Jadi servis dan kepuasan konsumen ya Pasti. paling utama. Oke. Pasti. Nah, kalau dukanya nih. Kalau dukanya sebenarnya gini. Kalau di barber itu sebenarnya kalau nggak ada pandemi, menurut saya barber tuh hampir nggak ada dukanya. Oh iya. Ya karena ini bisnis yang ya tergantung dari sudut pandang masing-masing sebenarnya. Tapi kalau buat saya bisnis barber ini orang datang pulang ganteng kita senang. Ya kalau SDM itu relatif ya. Kalau kadang ada yang misal salah satu tukang potong atau barberman-nya ada yang apa ya, kayak males atau ndablek gitu sih, menurut saya hal yang lumrah ya, bukan suatu persoalan gitu. Tapi duka yang paling itu ya kalau bisa, kalau waktu itu ya pandemi gitu. Tapi kan gimana caranya pandemi ini jangan dijadikan alasan buat kita tuh hancur, buat kita tuh tutup, buat kita ngedrop. Iya, justru dengan pandemi ini muncullah ada home service, muncullah kita lebih dekat dengan konsumen ya, karena dengan home service kan datang ke rumah, jadi kita juga ngerti rasanya ada di bawah nih langsung gitu. Biasanya orang buka usaha tuh rame, stabil gitu ya. Kalau ini ramenya cuma sebulan, habis itu langsung ada di titik nol. Nah gimana kita bisa ngelewatin sih? Tapi puji Tuhan bisa dilewatin sampai sekarang. Wah mantap sekali tuh, teman-teman mesti harus dengerin nih kata-katanya dari Mas Putra nih. Boleh buat pelajaran. Oke, setelah ini kan berarti ada dong rencana-rencana ke depan itu untuk mengembangkan barber ini menjadi seperti apa gitu. Boleh tahu nggak kita? Pastinya. Jadi kalau Brici itu memang sebenarnya kita udah ada 3 cabang. Yang pertama di Purwokerto pasti, yang kedua itu di Wangon, yang ketiga di Purbalingga. Memang kita pakai model kerjasamanya kemitraan. Gitu. Jadi beberapa tawaran juga sudah masuk, cuman memang tidak semua langsung kita setujuin ya, karena saya harus melihat daerahnya ada di mana, bisa nggak handle gitu. Jadi kalau untuk harapan ke depan ya makin banyak Brici di kota-kota lain. Dan kita juga dalam hal ini investasinya investasi kebaikan. Artinya adanya barber ini harus berdampak positif juga. Kalau kenapa Brici pertama awalnya 15.000, dalam arti bukan mau merusak pasaran harga sebenarnya, cuman karena kita bisa mencakup semua segmen. Dan di Brici Purwokerto ini mau dari kalangan yang berduit, mau kalangan yang middle, atau bahkan yang misal teman-teman yang hanya sekedar cuman pengen potong gitu, kita bisa semua terima gitu ya. Kadang kan ada yang
wah barbernya bagus nih, wah keren, tukang fotonya keren-keren, mau masuk takut gitu ya. Tapi mahal ya. ya, karena prinsip pada awalnya bukan di ruko ini nih, ini ruko ini udah ruko bagus. Tadinya kita dari ruko samping yang benar-benar apa adanya. Tapi puji Tuhan diterima masyarakat, kita bisa nabung, kita bisa bikin yang lebih oke lagi, ya semua demi kenyamanan dari konsumen. Jadi harapan ke depan ya makin banyak cabang-cabang biji di kota lain lah. Amin. Amin, Kita doakan amin. ya semua teman-teman ya. Amin, terima kasih. Saya mau tanya nih, kan barber di Indonesia kan sudah cukup banyak, bukan cukup lagi ya? Mungkin Banyak banget ya. sudah sangat banyak nih ya. Banget. Tanggapannya dari Mas Putra tuh gimana sih kalau untuk barber-barber yang sudah ada di Indonesia yang sebanyak ini? Ya. Kalau barber di Purwokerto sendiri malah ya sebenarnya. Jadi sebelum buka kita kan pasti mapping ya. Berapa barber, lokasi di mana dan segala macam. Tapi dari awal saya buka memang saya tujuannya tidak mau bersaing. Karena kita pengen dengan adanya barber ini justru mengedukasi buat teman-teman kita yang mau potong itu, ini loh ada tempat yang memang bisa sesuai sama keinginan kalian gitu. Artinya misal mau model rambut seperti ini yang lagi in ya kita bisa gitu. Mau pengennya tempatnya enak, keramasnya pakai air hangat, ya ini kita ada. Kadang kalau perempuan itu kan kalau laki-laki itu masuk ke tempat salon perempuan kadang ya kalau yang cuek sih bebas ya, tapi kadang kan kita kadang malu gitu ya, kadang kita ini nanti hasilnya gimana ya, karena yang motong ternyata tapi cewek misal gitu. Jadi semakin banyak semakin bagus, harga atau segala macam itu nantinya akan kembali ke servis sih. Yang namanya bisnis usaha itu yang jasa, mau harga setinggi langit, mau harga seberapa, itu kembali lagi pasti ke servis. Tempatnya bagus, harganya mahal, tapi servisnya kurang, ya orang bisa aja jadi nggak balik lagi misalnya. Jadi semakin banyak semakin bagus, dan itu menambah wawasan kita juga, karena kami sendiri Brici itu sebelum buka jujur kita juga kulonuwun istilahnya ya. Ada Henry Octopus, ada Reza Hex, itu kan teman-teman semua gitu, dan memang mereka welcome. Saya juga sampai detik ini potong nggak selalu di Brici. Saya pribadi kalau potong memang kadang di Octopus, kadang di Hex, kadang di mana tempat lain gitu. Jadi sama-sama belajar aja lah. Menurut saya sih, demi yang penting sehat aja gitu. Sehat. Yang penting sehat. Iya. Nah, terakhir nih Mas, Ya, siap. Ada pesan nggak sih buat teman-teman yang mau buka barber kayak Mas nih, buka untuk gimana persiapan awalnya sampai kita tetap harus bisa bertahan? Ada pesan-pesan nggak buat teman-teman di sini? Oke. Pesan-pesannya sebenarnya gini. Barber itu bisnis yang menarik pertama. Terus yang kedua, bisnis itu kan pasti ada naik turunnya. Jadi sebelum buka barber, ya kita harus siap dulu sama jatuhnya juga gitu. Karena kita ke depan nggak tahu tantangan apa nih untuk barber-barber yang baru buka gitu. Contohnya seperti kami buka langsung kena pandemik gitu. Ya syukur-syukur nggak ada kendala apa-apa gitu. Tetapi terus mungkin yang paling penting buat teman-teman adalah cara memanage sumber dayanya sih. Karena barber ini termasuk bisnis yang turnover-nya tinggi atau keluar masuk SDM-nya tinggi, tukang potongnya tinggi. Jadi kalau kita nggak siap, panik, ya nanti malah kacau gitu. Jadi dipersiapkan baik-baik, sumber dayanya dipersiapkan baik-baik, manajemen sama yang jelas atur keuangan gitu. Dan ketika kita memang tujuannya baik, pertama bukan tujuannya cuan ya, tujuannya kita memang untuk berdampak positif buat sekitar, buat orang lain sih, saya rasa mulus-mulus aja. Dan modal relatif ya, karena mau coba 2 kursi dulu bisa,
mau coba satu kursi dulu, banyak contohnya yang sekarang jadi satu kursi menjadi 3 kursi. Jadi kalau modal juga bisa diukur, tempat mau dimanapun, sekali lagi namanya bisnis jasa, mau dimanapun tempatnya, kalau hasilnya bagus, servisnya bagus, pasti dicari. Mau masuk ke gang sempit pasti cari, karena cowok itu kan pengen ganteng. Siapapun yang bisa bikin dia ganteng, dia kejar pasti. Betul. Ya menurut saya sih seperti itu ya, sama servis ya. Servis tuh jangan main-main sama namanya servis. Ya kalau kita salah kita minta maaf. Kalau kita memang ada masukan dari konsumen yang memang itu baik, ya kita harus terima, kita harus tampung, kita harus ngucapin terima kasih. Kalau perlu kita juga eksekusi secepatnya masukan itu. Jadi bisnis yang sangat menyenangkan, menambah wawasan, menambah teman. Gak ada minusnya sih kalau menurut saya barber ya. Mantap Sih barber tuh mantep. Terus juga buat penghasilan barbernya menurut saya Purwokerto oke ya, rata-rata masih bisa dapat di atas UMR, belum dapat dari tipsnya. Jadi ya ini teman-teman yang sudah di Britsy ikut 3 tahun, puji Tuhan hampir nggak ada yang keluar kalau di Britsy. Jadi dari awal terdiri sampai sekarang itu aja orangnya. Gitu. Keren. Padahal kita nggak ada kontrak. Maksudnya artinya saya tidak mau memagari dengan kontrak. Karena kenyamanan mereka dengan kita aja gitu. Yang nggak ada bos sama bawahan nggak ada. Ya semua sama rata. Yang penting satu tujuan, melayani dengan sebaik mungkin. Gitu. Minjon. Ya. Mantap sekali teman-teman. Oke. Kita udah dengerin nih semua dari cerita-cerita Mas Putro, informasinya juga jelas. Siapa tahu apa yang di-sharingkan oleh Mas Putro ini berguna buat kalian semua dan menjadi berkat buat orang lain semua ya. Siap. Oke, Minjon pamit ya. Terima kasih. Bye-bye.